Hola, kita berjumpa lagi di Island Part 3, part terakhir di season 1. Semoga sehat, murah rezeki, dan lancar aktivitasnya. Kita akan kembali melanjutkan series ini. Footage video dari episode 5 dan 6. Dan ternyata serial ini season 1-nya berakhir di episode 6. Season 2 yang juga berjumlah 6 episode akan tayang tanggal 24 Februari bulan depan. Begitu rilis, akan segera kami update. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Di akhir part 2, kita melihat Van berubah ke bentuk iblisnya dan tiba-tiba menyerang Miho. Ternyata Van menusuk tangannya sendiri dan kesadarannya kembali. Dia hampir kembali mengulang dosa masa lalunya. Miho pingsan dan segera dipapah oleh Johan. Van merasa malu dan berdosa, walaupun sebenarnya dia dipancing oleh Johan. Dia tak sanggup melihat Miho lagi dan pergi dari sana. Paman Jang melihat Miho yang kembali tak sadarkan diri dan bertanya kepada Johan apa yang terjadi. Johan menjawab dia hanya ingin memastikan Van berbahaya atau tidak, tapi dia mengorbankan tangannya sendiri. Paman Jang meyakinkan Johan bahwa Van pasti akan selalu melindungi Miho, tapi Johan merasa itu tetap berbahaya. Mulai sekarang, sesuai tugas dari katedral pusat, dialah yang bertugas melindungi Miho. Miho terbangun dari pingsannya. Memorinya mulai mengingat kejadian masa lalu. Inilah tampang pria yang membangkitkan iblis nafsu yang tersegel di patung Dong Harubal. Ingat bocah di part 1 yang dibesarkan bersama Van. Dialah Gung Tan, bocil yang juga memiliki darah iblis nafsu di tubuhnya. Kali ini dia melepaskan sangat banyak iblis nafsu. Van kaget merasakan banyak sekali iblis nafsu yang dilepaskan. Pulau Jeju adalah pulau wisata. Banyak sekali turis-turis dari luar daerah yang melakukan hiking di area perbukitan pulau. Salah satunya adalah pasangan paruh baya ini, yang pria merasa dia lelah, dan ibu ini melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan, dia melihat sesuatu yang menakutkan. Seseorang yang sedang membunuh dan mengeluarkan hati manusia. Si ibu ketakutan dan berlari turun. Besoknya media mengumumkan telah terjadi pembunuhan di Pulau Jeju. Pelakunya mengincar turis dan mengambil organ tubuh korban. Nenek-nenek yang berada di rumah nenek Gom ini mengira pasti siluman rubah pelakunya. Tidak bisa mati dan menyukai hati manusia. Johan mau melihat keadaan Miho dan mengecek kamarnya. Gadis ini sudah menghilang. Kemana Miho? Ternyata gadis ini menyusuri hutan sendirian. Dia ternyata melacak di mana Van berada, sesuai lokasi HP Van. Perjalanan ini cukup berat. Miho seperti memasuki dimensi khusus. Ada dinding biru yang dia tembus. Akhirnya dia menemukan juga lokasi pria berwajah dingin ini. Van berniat menghindar dan mengusir Miho. Mengingatkannya, dia telah mencoba membunuhnya. Miho tidak setuju. Van lah yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Van sebenarnya sangat tersentuh dengan gadis dari masa lalunya ini. Tapi dia tak ingin membuat kesalahan lagi dan tetap mengusir Miho dengan kasar. Dia akan melukainya lagi di masa depan. Miho sedih dan kecewa. Paman Jang dan Johan mencemaskannya. Kemana saja dia pergi. Paman Jang sangat cemas karena Van sudah tak di sini lagi. Dia ingin Johan lah yang menjaganya sekarang. Johan berjanji, dia orang yang cocok untuk tugas ini. Saat akan ke mobil, Miho merasa sedih. Biasanya ada Van yang duduk di bangku belakang. Mereka pun sampai di SMA Tamra. Para siswi SMA ini sangat heboh melihat wajah pendeta Johan. Mereka menguntit dan mengikutinya. Miho mencandainya. Lihatlah tingkah siswi-siswi ini yang tergila-gila dengan wajahnya. Dia harus tetap di ruang konseling, sementara dia mengajar di kelas. Tak sengaja Miho melihat Suron diperlakukan dengan buruk oleh siswa-siswa yang lain. Dia mendekatinya, memberinya semangat. Obat terbaik untuk lukanya adalah waktu. Dia harus tetap kuat. Suron terharu dan berterima kasih, tapi dia agak bingung. Siapa guru muda yang cantik ini? Dia bertemu Miho saat kesurupan dan tidak sadar. Untunglah Yomji datang dan mengenalkan Miho. Suron segera berterima kasih kepada Miho yang telah menyelamatkannya, dan dia juga berterima kasih kepada Johan. Sujin, teman akrab Miho, akan menikah minggu depan. Dia mengundang Miho datang ke kafe punyanya malam nanti. Pastikan dia mengajak pendeta Johan juga.
Dia ingin memamerkan gaun pengantin yang dijahitnya sendiri. Miho sangat gembira. Sujin akan menikah. Sujin satu-satunya teman kuliahnya yang dekat dengannya. Bukan karena dia putri konglomerat. Dia dekat apa adanya dengan Miho. Nenek Go mengobati luka Fan. Lukanya akan lama pulih jika tertusuk belati suci. Dan dia memarahi Fan. Kenapa dia tak bersama Miho? Tugasnya adalah melindunginya. Fan menolaknya. Dia takut akan membunuh Miho lagi. Dia takut kekuatan iblis nafsu mengambil alih kesadarannya. Itu akan sangat berbahaya. Nenek Go menenangkannya. Dia terjebak di roda takdirnya. Dia akan mendapat kesempatan untuk menebus dosa masa lalunya. Dan akan bisa membebaskan dirinya dari takdir buruk itu. Masih penasaran Mimin, takdir apa yang mengikat Fan sebenarnya? Fan masih ragu. Cara dia melepaskan takdir ini adalah ketika dia mati. Sementara Miho dan Johan kembali ke rumah. Saat makan malam, tiba-tiba Johan menerima telepon. Wajahnya terlihat sangat kaget. Kakaknya yang sudah terpisah 10 tahun ditemukan. Miho yang mendengarnya kaget dan bertanya kepada Paman Jang apa yang sebenarnya terjadi. Paman Jang menceritakan, 10 tahun yang lalu Johan dan kakaknya, Gang Chanhee, terpisah ketika mereka diadopsi. Sejak saat itu, Johan selalu mencari info tentang kakaknya. Inilah kakak Johan, Gang Chanhee. Dia bekerja sebagai pesuruh di sebuah kapal di pelabuhan. Hidupnya sangat kontras dengan adiknya. Pemuda ini menjalani hidupnya dengan berat. Tubuhnya lemah dan sakit-sakitan. Para nelayan ini sebenarnya tak terlalu suka karena semua pekerjaannya lama. Kembali sebuah pembunuhan terjadi. Orang bermantel bulu ini melakukannya lagi. Yang menarik adalah Gung Tan. Sepertinya dia yang mengendalikan orang ini. Dua orang nelayan bergegas pulang setelah pekerjaan selesai. Salah satunya berpisah, ingin ke kamar mandi. Dan saat itulah dia dibunuh oleh orang bermantel bulu. Dengan kejam dia kembali mencabut hati korbannya dan bergumam. Hati ini bukan miliknya. Kawannya memanggilnya ke dalam dan menyaksikan pembunuhan itu. Lalu dia juga terbunuh. Siapakah orang ini? Karena Gung Tan selalu mengikuti dan mengamati orang ini. Apa tujuan pembunuhannya? Gung Tan melakukan sesuatu kepada mayat yang telah meninggal ini. Sementara, Chanhee yang sedang bekerja dipanggil oleh pemilik kapal. Dia kasihan melihat pemuda sakit-sakitan ini terus bekerja sampai malam. Mengajaknya makan malam. Pak tua ini memberikan uang gajinya. Dia sebenarnya merasa kasihan. Chanhee bekerja di sini terlalu berat untuknya. Miho mengajak Johan keluar malam itu untuk menemaninya ke kafe milik Sujin. Di perjalanan, Miho menghibur Johan. Dia pasti bisa menemukan saudaranya kembali. Dia bisa mengandalkan dirinya. Mereka pun sampai di kafe milik Sujin. Pria ini adalah Sung Jun, tunangan Sujin. Dia memberikan undangan khusus untuk pendeta Johan dan berharap dia bisa datang untuk memberi berkat. Sung Jun meninggalkan semua pekerjaannya di Seoul untuk datang ke Pulau Jeju agar bisa menikahi Sujin. Miho sangat bahagia melihat temannya akan segera menikah. Mereka pasangan yang serasi. Dan Fan hanya bisa mengamati dari jauh. Dia sebenarnya masih melindungi Miho. Fan kembali ke kediaman Nenek Gom. Para orang tua ini sedang bergosip. Semakin banyak korban pembunuhan berantai di Pulau Jeju. Ada satu korban yang meninggal di dekat pelabuhan, tapi tubuhnya penuh sayatan pisau. Berbeda dari korban yang lain yang diambil hatinya. Fan yang mendengar itu penasaran dan bertanya di mana korbannya. Dia yakin korban kali ini berhubungan dengan orang yang dia kenal. Fan pun segera bergerak setelah mendapat info. Rumah sakit Daehan. Fan masuk ke ruang mayat dengan diam-diam dan memeriksa jasad korban. Dia kenal sayatan pisau ini. Ini adalah perbuatan teman masa lalunya, Gung Tan. Fan melanjutkan dan datang ke TKP pembunuhan untuk memeriksa. Pagi itu, Miho mengajak Johan untuk ikut dengannya. Ternyata Miho mengajaknya ke tempat Johan dibesarkan dulu, panti asuhan Hope. Masih terbayang jelas di ingatan Johan. Disinilah potret dia dan kakaknya dibuat sebelum mereka diadopsi. Ternyata Miho yang mengaturnya. Dia memerintahkan Paman Jang untuk menggunakan aset perusahaan agar mencari kakak Johan.
Johan melihat-lihat tempat dia dibesarkan, yang sudah menjadi gedung tua yang tak terurus. Dia masih ingat sekali hari perpisahan dia dan kakaknya. Tim legal Daihan melaporkan kepada Miho. Mereka sudah berhasil melacak di mana kakak Johan sekarang, Gang Chan-hee. Johan sangat kaget. Dia akhirnya akan bertemu dengan kakaknya. Ternyata ulat-ulat itu adalah media bagi Gung Tan untuk mengamati Miho. Di mobil, Johan pun sangat berterima kasih kepada Miho yang telah membantunya mencari kakaknya. Dia akan menemani Miho pulang, lalu menemui kakaknya sendiri. Sujin menelpon Miho. Dia sangat berterima kasih atas hadiah yang Miho berikan untuk pernikahannya. Dia akan memberikan cake wortel untuk Miho karena dia sangat suka itu. Pacarnya Sung Jun yang akan mengantarkan itu ke vilanya. Sung Jun pun akan pergi sendiri mengantarkan kue itu ke Miho. Di tengah perjalanan, GPS-nya terputus. Dan tiba-tiba, seperti ada yang melintas di jalanan. Pria ini kaget dan memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Tapi nasib buruk mengintai. Apa yang terjadi pada Sung Jun? Fan tiba-tiba datang ke area villa Miho. Dia mengikuti belati sucinya yang bergetar dan menuntunnya ke sini. Ada jejak iblis nafsu yang sangat kuat. Bukankah ini pacar Sujin? Pria yang bernama Sung Jun ini sudah terbunuh. Pelakunya adalah Gung Tan. Fan sangat marah. Dia membunuh orang tak berdosa. Kebetulan Miho keluar. Dia ditelepon dan disuruh Sujin agar menunggu pacarnya di depan villa. Dia kaget melihat Fan di depan dan lebih terkejut ketika melihat ke atas. Pria yang terbunuh adalah Sung Jun, tunangan temannya. Mayat itu dijatuhkan secara kejam oleh Gung Tan, membuat Miho kaget dan histeris. Gung Tan berlalu, dan Fan segera mengejarnya. Sementara Johan sampai di pelabuhan dan bertanya di mana tempat yang bernama Byung Ho. Dia diarahkan oleh seorang nelayan. Johan sampai di kapal Byung Ho, tempat kakaknya bekerja. Dia memasuki kapal itu dan berusaha mencari kakaknya. Seseorang datang menggunakan mantel bulu. Ingat dengan pembunuh berantai yang menggunakan mantel bulu, ternyata pelakunya adalah Chan-hee. Johan menyebut nama kakaknya. Chan-hee segera mengenalinya. Orang ini adalah adiknya yang telah terpisah lama. Kembali ke Fan yang sedang mencari jejak Gung Tan, dan dia menemukan teman masa lalu. Gung Tan menyapanya. Kembali ke Johan yang menemui kakaknya Chan-hee. Cerita apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka diadopsi? Kenapa mereka terpisah, padahal diadopsi oleh keluarga yang sama? Chan-hee dan Chan-yok, nama kecil pendeta Johan, diadopsi dan dibawa ke Italia. Pasangan ini mengenalkan mereka dengan seorang anak yang sedang sakit di tempat tidur. Tapi ternyata pasangan ini punya niat jahat kepada kedua kakak beradik ini. Mereka hanya butuh ginjal mereka untuk anaknya yang sedang sakit. Chan-hee kesakitan setelah operasi ginjal. Dia tak sanggup berbicara dan memegang adiknya, jangan pergi. Orang ini juga ingin membawa Johan, karena ginjal Chan-hee tidak cocok untuk anaknya. Johan dibawa paksa pergi, dan yang lebih kejamnya lagi, Johan ditinggalkan di area terpencil setelah diambil ginjalnya. Dan saat itulah Johan ditemukan oleh kepala katedral dan diadopsi. Akhirnya Chan-hee bisa kembali ke Korea. Chan-hee mengajak adiknya ke kamarnya. Inilah ruangan tempat dia beristirahat. Johan sangat sedih melihat kakaknya melewati masa-masa sulit ini. Dia melihat bekas operasi itu dan jadi mengerti kenapa kakaknya memegang tangannya dulu. Dia meminta maaf karena telah meninggalkannya waktu itu. Kedua saudara yang telah mengalami nasib buruk ini saling meminta maaf. Johan mengajaknya untuk pergi dari sana. Mulai sekarang dia tak ingin lagi berpisah dengan kakaknya. Sujin pun sampai di rumah sakit setelah mendengar kabar tunangannya meninggal. Miho berusaha menenangkannya. Kembali ke Fan yang akhirnya bertemu dengan Gung Tan. Dari pembicaraan kedua orang ini, Fan sangat terkejut. Setahu dia Gung Tan telah mati, tapi dia telah bangkit kembali dan memiliki belati suci yang sama dengan Fan. Kedua orang ini walaupun mengalami nasib yang sama dari kecil, keduanya seperti tidak akur dan memiliki tujuan yang berbeda. Kedua orang ini berkelahi.
Tapi sepertinya kekuatan Gungtan jauh lebih kuat dari Fan. Gungtan berkata, dia tak berniat bertarung dengan Fan. Dia sangat kecewa dengan Fan. Di masa lalu, Chongwon, si gadis suci, telah menipu dan mengkhianati mereka. Bahkan dulu dia yang membunuhnya. Jadi penasaran, peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Gungtan kecewa, kenapa dia sekarang malah melindungi gadis itu? Dan Gungtan berlalu pergi. Johan membawa kakaknya Chanhi ke Villa Miho. Sementara dia tinggal di sini karena ada pekerjaan. Besok dia akan mencari rumah agar mereka bisa tinggal bersama. Miho pun kembali. Johan mengenalkan kakaknya. Miho yang sedang sedih pun terpaksa tersenyum. Dia turut berbahagia Johan kembali berkumpul dengan kakaknya. Chanhi tak menyangka adiknya sudah menjadi pendeta. Johan berkata, dia setiap hari berdoa agar bisa hidup dan berkumpul dengan kakaknya lagi. Johan sangat bahagia, hanya kakaknya satu-satunya keluarganya yang tersisa. Miho sangat sedih, banyak orang terdekatnya yang kehilangan nyawa. Chanhi terbangun malam itu. Dia ingat perkataan pria yang memberinya kekuatan. Rasa sakitnya selama ini akan hilang jika dia mengambil hati milik perempuan yang bernama Chongwon. Pikiran Chanhi terdistorsi iblis nafsu. Iblis nafsu mulai mengambil alih. Dia menyelinap ingin masuk ke kamar Miho. Kamar itu kosong. Ternyata Miho sedang mandi. Dia bersiap akan menghabisi Miho. Miho yang sedang menangis belum sadar ada bahaya yang mendekatinya. Saat Chanhi masuk, tidak ada apa-apa di kamar itu. Ternyata ada perisai yang menghalangi Chanhi. Miho seperti terisolasi di perisai itu. Dia tak sadar apa yang terjadi di luar. Fan sudah di sana. Pria ini selalu melindungi Miho. Chanhi menyerang Fan. Johan terbangun gara-gara keributan itu. Johan akhirnya sadar, kakaknya sudah dirasuki iblis nafsu. Dia menghalangi Fan. Fan marah. Johan menghalanginya. Itu jelas-jelas iblis nafsu. Chanhi berhasil melarikan diri dari tempat itu dan dikejar oleh Fan. Saat dia ingin menghabisi Chanhi, dia diserang. Ternyata Gungtanlah di balik para iblis nafsu ini. Dia sangat marah. Seharusnya Miho sudah dihabisi, tapi Fan selalu menghalangi rencananya. Dia mengejek Fan yang semakin lemah gara-gara ingin menjadi manusia karena ingin dekat dengan wanita itu. Dia semakin rusak dan semakin kehilangan kekuatan. Dia akan memberi Fan kesempatan berada di sisinya atau mati di tangannya. Orang ini pergi. Miho selesai mandi, terkejut melihat keadaan kamarnya yang sudah berantakan dan ruang tengah juga hancur. Dia bertanya kepada Johan yang akan pergi, tapi Johan tak menjawab dan bergegas pergi. Fan kembali ke area pegunungan. Dia terluka parah. Tubuhnya tak membaik setelah diserang Gungtan. Keadaannya semakin melemah dan jatuh pingsan. Miho dan Paman Jang datang ke rumah duka. Miho tak sanggup melihat keadaan Sujin yang menangis pilu. Hatinya tercabik dan memilih pergi dari tempat itu. Ternyata Miho kembali ke area Fan tinggal dan memanggil-manggilnya. Dia ingin bertanya sesuatu. Jawab dia. Miho berteriak-teriak sambil menangis. Akhirnya dia menemukan Fan yang terluka. Fan akhirnya mengatakan siapa Miho sebenarnya. Dia adalah Chongwon, reinkarnasi gadis suci dari masa lalu. Dia tak boleh bangkit dan kembali menjadi gadis suci. Karena itulah para iblis nafsu memburunya. Miho kesal. Kenapa harus dia? Kenapa tidak orang lain saja? Itulah tugasnya dari masa lalu. Ketika tugas belum selesai, dia akan selalu bangkit untuk menyelesaikan takdirnya, ujar Fan. Miho bertanya, lalu apa tugasnya? Tapi Fan tak bisa menjawabnya. Dia hanya menunggu sebuah janji dari masa lalu dan kembali diam. Miho walau tak percaya, dia akan menghadapi ini apapun itu. Dia hanya ingin Fan tetap di sampingnya sampai dia bangkit. Tapi Fan menolak. Miho menegaskan dia tak peduli walaupun Fan iblis nafsu. Walaupun dia akan membunuhnya di masa depan, dia ingin Fan tetap melindunginya. Hati Fan tersentak dan membuat lukanya makin parah. Dia menyuruh Miho pergi. Nasibnya buruk. Miho tak bisa berada di dekatnya, lalu mengusirnya.
Miho bertekad dia akan mencari tahu siapa Chongwon dan menelpon seorang budayawan yang tahu tentang sejarah Pulau Jeju. Dia ingin tahu siapa Chongwon dan mendapatkan info. Orang itu menyarankannya menemui para tetua di Pulau Jeju. Salah satunya Nenek Gombekjo. Nenek Gom terkejut melihat Miho yang sudah menunggu di tepi pantai. Miho mengutarakan maksudnya karena Nenek Gom sudah lama hidup di Pulau Jeju. Apakah dia tahu siapa Chongwon? Nenek Gom bertanya, kenapa dia ingin tahu? Miho sedih, banyak orang terluka dan mati gara-garanya, tapi dia tak tahu apa-apa. Akhirnya Nenek Gom membuka rahasia itu. Chongwon adalah gadis suci yang memperbaiki segalanya. Dahulu iblis di seluruh dunia disegel di Pulau Jeju, di tempat yang bernama Tamra. Perisai penahan iblis itu dibangun oleh gadis suci, agar iblis dunia bawah tidak menyerang manusia, terutama iblis nafsu. Saat dia bangkit, dia akan bisa memperbaikinya. Dan yang paling penting, dia bisa menyembuhkan Fan. Miho terkejut. Nenek Gom melanjutkan, Fan semakin lemah sekarang. Apalagi musuh besarnya sudah bangkit. Sekarang semua tergantung pada dirinya. Nenek Gom memeriksa tanda di dadanya yang semakin jelas. Tak lama lagi dia akan bisa bangkit. Dia harus mencari jawabannya sendiri. Miho semakin semangat, dia harus bangkit. Dan Yomji datang menjemput neneknya. Nenek Go menyuruhnya pergi. Jika dia ingat sesuatu dari masa lalu, kembali temui dirinya. Di pelabuhan Pulau Jeju, Chanhi sudah ada di sana, merenungi nasibnya. Tiba-tiba Yohan datang, pedangnya sudah berada di lehernya. Dia tahu kakaknya pelaku semua pembunuhan di Pulau Jeju. Sejak kapan dia seperti ini? Chanhi mengaku, dia tak tahu, dia telah menjadi monster seperti ini. Seseorang pernah datang menawarkan dia bisa menjadi kuat dan tubuhnya yang lemah akan sembuh. Tapi dia terjebak dengan menjadi iblis seperti ini. Dia ingin Yohan membunuhnya, akhiri penderitaannya. Tapi Yohan gak tega. Dia merasa kakaknya bisa disembuhkan. Dia akan mencari caranya. Sebagai pengusir setan terbaik di katedralnya, Yohan menyiapkan semua alatnya dan menyegel kakaknya. Lalu memulai ritual, meminta kakaknya menahan rasa sakit. Yohan ingin memaksa iblis nafsu meninggalkan badan kakaknya. 인것과 안 보인 것을 창조하신 영전아, 이 사람의 명령하라. 영원히 피조물에 내어라. 그리스도 이름으로 믿는다. 그분의 이름으로 하라. 인간의 십자가 하신 죄를 조려하라. 너무 아파. 이름을 말해라. Bentuk fisik Chanhi berubah, tapi iblis itu tak mau meninggalkan tubuh kakaknya. Berbagai cara dicoba Yohan, tapi iblis ini sangat kuat. Tak ada cara yang berhasil. Chanhi memohon kepada adiknya, bunuh saja dia, akhiri ini. Yohan sangat sedih. Setelah terpisah puluhan tahun dari kakaknya, dia dihadapkan dengan kenyataan yang mengerikan. Ritual semalaman itu tak membuahkan hasil. Yohan tak sanggup membunuh saudaranya. Nenek Go menemui Fan di pegunungan. Kenapa dia menyendiri di sini? Tugasnya adalah melindungi Miho. Kenapa dia meratapi nasibnya? Miho telah datang menemuinya dan bertekad akan menyelesaikan takdirnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Itu adalah Yohan. Dia mencari Fan. Fan marah dan menyerangnya. Miho terluka gara-gara dia. Yohan memohon kepada Fan, adakah caranya untuk manusia mengendalikan iblis nafsu yang merasukinya? Kakaknya dirasuki iblis. Apakah kakaknya bisa menjadi seperti Fan yang bisa mengendalikan dirinya? Fan menolak. Tidak ada cara itu di dunia ini. Dia berbeda dengan kakaknya. Walau Yohan memohon, Fan tak bisa membantunya. Dia benar-benar tak tahu caranya. Dia dibuat dari kecil menjadi seperti ini. Dia menemui Miho. Dia memohon kakaknya dirasuki iblis nafsu. Dia telah ditipu orang jahat. Kakaknya menjalani hidup yang sangat berat. Dia baru berkumpul kembali dengan kakaknya. Dia mengingatkan Miho waktu menyelamatkan Suron dari Benjule waktu itu. Miho tak yakin, dia tak tahu caranya. Yohan pun kembali memohon. Miho pun ingat perkataan Nenek Gom tentang Chongwon yang bisa memperbaiki semuanya. Miho menguatkan dirinya, dia akan mencoba.
Mereka sampai di gedung tua bekas panti asuhan dulu. Chanhi masih terikat dalam keadaan lemah. Miho mendekat dan akan mencoba walau dia tak tahu caranya. Tapi itu membuat iblis nafsu yang berada di tubuh Chanhi segera bangkit. Misi semua iblis nafsu adalah membunuh Miho. Ikatan itu lepas. Johan menahan serangan Chanhi dengan badannya. Dan di saat itulah Fan kembali muncul. Chanhi yang sudah kehilangan kesadarannya bertarung dengan Fan. Tubuh Fan yang melemah kewalahan melawan Chanhi. Miho tertangkap. Saat Chanhi ingin membunuh Miho, Johan terpaksa membunuh kakaknya. Dengan segala kepedihan dan derita, dia menusuk jantung kakaknya. Kesadaran Chanhi kembali. Dia menangis dan meminta maaf. Kedua saudara ini terpaksa berpisah kembali setelah baru saja bertemu. Fan menyelesaikan tugasnya, mengambil inti iblis Chanhi. Johan tak sanggup melihatnya. Johan mengambil inti itu dan menangis sedih. Di akhir serial ini, kita akan melihat Gungtan berjalan ke sebuah gedung tua. Ternyata sudah banyak manusia di sana. Mereka menyembahnya dan memperlakukannya sebagai orang suci. Apa tujuan Gungtan yang sebenarnya? Dan yang paling mengejutkan, ada Yomji di sana. Dia memanggil Gungtan dengan sebutan paman. Apa-apaan ini? Dan serial Islam season 1 berakhir. Season 2 akan rilis akhir Februari ini, sekitar tanggal 24, jadi akan jeda sebulan. Membuat kita makin penasaran. Pasti akan banyak kejutan di season 2. Jika suka dan terhibur dengan video ini, Mimin minta dukungan teman-teman semua. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sehat selalu dan tetap bahagia. Bye.